Kesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi nggak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue, 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah, nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir sungai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng. Sebelum kita reaction, please teman-teman ya, yang masih belum menekan tombol subscribe atau baru berjumpa dengan channel ini, silahkan teman-teman, please subscribe terlebih dahulu, bantu channel ini terus berkembang teman-teman ya. Oke, di video kali ini jom kita reaction salah satu video yang dimana isi kontennya ini tentang Malaysia. Tak sangka ternyata Malaysia senyaman ini, sebersih ini, sedisiplin ini. Ini bukti orang Indonesia ketika berlibur ke Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Warga Malaysia langsung rame banget yang komen dan langsung nge-like-in video gue tentang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Oke. Ada beberapa perbedaan yang gue sebutin di situ. Pertama adalah tentang nerobos lampu merah. Yang kedua betul, tentang playground. Yang ketiga tentang antri, budaya antri mereka gitu ya. Gue mau bahas dulu tentang taman ya. Jadi banyak yang komen di Indonesia playground tak gratis kah? Bukan gitu, bukan nggak gratis. Banyak yang gratis, tapi gue sedikit amazed sih. Coba lu bayangin ada playground di atas mall. Coba kalau di Indonesia, mungkin kalau ada playground di atas mall, yang punya Playtopia atau Kidzona udah marah-marah kali ya. Nggak kelaku lah. Udah gitu mall yang di TRX lengkap banget lagi. Kalau di Jakarta banyak sih, namanya RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Itu juga ada playgroundnya, cuman gue nggak tahu dia lengkap atau enggak. Cuman kan gue tinggal di Bekasi dan kadang ke rumah orang tua ke Depok gitu ya. Ya di sana belum begitu banyak playground gitu. Ada playground tapi kurang lengkap. Ya begitulah, udah gitu kan gimana ya? Kurang banyak gitu kuantitasnya, jadi ya mesti rebutan, sabar-sabaran sama anak-anak yang lain gitu, sedangkan yang antri banyak. Makanya gue amazing ya dengan keadaan di sana, yang playgroundnya lengkap. Bukan niat ngejelek-jelekin negara atau kota sendiri, bukan. Ya mungkin kita kan bisa belajar hal baik dari siapapun. Sharing pengalaman. Ya. Semoga kedepannya Indonesia juga banyak playground supaya anak-anaknya semakin sehat, gak kecanduan gadget. Siap. Untuk pembahasan tentang nerobos lampu merah sama pembahasan tentang budaya antri kita bahas di video selanjutnya ya. Oke? See you. Kesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi nggak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue, 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih, tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya? Betul teman-teman ya. Ini dalam hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia teman-teman ya. Di Indonesia ada 5 toilet. Ini perumpamaan, ada 5 toilet. Ternyata saya datang pertama, yang satunya setelah saya.
ternyata pintu kebuka di depan yang sebelum saya datang telat belakangan. Itu pasti yang masuk yang ini teman-teman, karena saya ada di depan toilet yang satunya. Ini berbeda dengan di Malaysia. Selama kita datang duluan, yang dimanapun yang kebuka pintunya, maka yang duluan harus masuk. Gila, keren ini. Keren. Salut saya dengan sifat seperti ini, salut saya teman-teman. Dan ini ya di Indonesia tidak semuanya yang seperti itu, tapi rata-rata ada yang seperti itu teman-teman. Gila. Emang aneh dan ini negara masih bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Gila keren. Wih, langsung backgroundnya Kuala Lumpur. Kemarin gue sebutin bahwa ketika gue lagi nunggu antrian di kamar mandi, gue berdua nih. Nah, gue berdua tapi gue ngantri masing-masing di depan pintu. Dan memang yang datang di sana gue duluan. Tapi ketika pintu yang di depan dia kebuka, dia malah nyuruh gue duluan masuk. Padahal jelas-jelas itu kan di depan dia pintunya. Nah, berikutnya gue eksperimen deh tuh. Waktu sholat Jumat, gue cobain. Beneran gak sih mereka tuh sebenarnya jujur apa enggak tuh untuk nunggu antrian. Pas gue lagi nunggu antrian, gue pura-pura main HP nih. Orang yang datang belakangan setelah gue juga lagi nungguin. Dan gue pura-pura gak lihat. Dia ngasih ke gue duluan kamar mandinya. Padahal itu juga posisinya dia nunggu di depan pintu dan gue nunggu di depan pintu yang lain. Gila. Dan pintu yang terbuka, pintunya dia duluan, tapi tetap dia ngasih ke gue duluan karena dia tahu gue duluan tadi yang nunggu. Wah, amazed banget. Gila, salut. Rata-rata yang komen bilang itu beda mentality. Wow. Dan dari kecil udah diajarin adab, sopan santun. Wow, gila. Kita taat sama peraturan. Tuh, gila aturan Malaysia. Peraturan dari kecil. Jadi gak usah marah ataupun tersinggung. Hal yang baik bisa kita contoh, hal yang buruk bisa kita buang. Ya, jangan malu belajar dari siapapun. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah, nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir sungai gitu. Mau lihat nih, contoh nih. Lihat ya. Tuh, malah dibikin jalan kayak gini. Widih. Terus nggak ada sampah, bersih. Kan Iya ya? betul loh. Terus keren lah gitu. Nggak ada yang duduk sembarangan atau bikin perumahan sembarangan di sini gitu. Iya. Gila sih, keren gitu. Kalau sore-sore jalan di sini, wah seru sih. Wow, mantap. Dan setahu aku juga, geng, sungai ini nih mau dibikin ada project namanya Project River of Life. Tapi aku nggak tahu kenapa projectnya sempat berhenti dan aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Buat teman-teman Malaysia yang tahu tentang Project River of Life, boleh komen di section comment. Silahkan komen teman-teman. Ini bersih loh. Kenapa sih Malaysia ini bersih banget? Pertama kali gue ke Malaysia itu di tahun 2017 dan pertama kali gue menginjakan kaki ke sana, kesan pertama gue adalah kebersihannya. Wow, kotanya ini nampak lebih bersih gitu. Jalan-jalanannya nih yang gue telusur ini bersih. Tidak ada sampah yang berserak sama sekali di jalanan. Termasuk ketika mencoba menyusuri perkampungan di kawasan Kampung Baru Malaysia, Kuala Lumpur. Gue kira sih cuma di Kuala Lumpur aja nih yang bersih gitu. Pas datang ke Pulau Pinang atau Pulau Pineng juga nampak sekali bersihnya kota tersebut. Padahal kan Pulau Pineng ini lumayan jauh juga dari ibu kota Kuala Lumpur. Berbeda dengan Jakarta yang petugas kebersihan yang beberapa kali gue temui di jam-jam tertentu yang membersihkan jalanan Jakarta, misalnya Sudirman Tamrin dan lain sebagainya. Namun di Malaysia ini gue nggak pernah ketemu dengan petugas kebersihannya selama di sana. Meskipun gue yakin Malaysia ini pasti punya dong petugas kebersihan. Jadi apa sih yang membuat Malaysia ini selalu bersih gitu ya? Pasti betul. Setuju deh orang Indonesia yang ke Malaysia merasa wah Malaysia ini bersih banget. Terus di kolom komentar.
Jangan lupa follow. Oke, silahkan komen. Kalau nggak liburan ke Malaysia, aku nggak akan pernah tahu kalau setiap turun dari Grab, drivernya selalu bilang have a nice day. Jalanan tenang, jarang ada suara klakson. ramah. Nggak ada pengamen atau pedagang asongan di jalan atau piknik area. Nggak ada polisi di jalan tapi tetap kondusif. Gila sih, bener-bener salut di sepanjang jalan ini. Semoga nilai-nilai baik di Malaysia bisa kita terapkan di Indonesia ya. Guys, di sini banyak betul mobil-mobil besar. Kalau di Indonesia jarang pula mobil-mobil besar. Di sini bisa ini buka mobil-mobil besar. Astaga, besarnya itu gedungnya, guys. Besar betul gedungnya itu, guys. Astaga, guys, ada mobil di dalam TV. Ih, kagetnya aku tuh, guys. Ada mobil di dalam TV, ngerinya. Muah-muah. Dan aku juga baru tahu kalau ada kereta api di atas jalan, guys. Astaga, guys, aku baru tahu di Malaysia ada sungainya juga, guys. Kukira tidak ada, guys. Astaga, guys, ini pertama kalinya aku lihat gedung tapi dia ada pohon-pohon di dalam kamarnya, guys. Nah, nyangkanya aku pada di Malaysia ada menara besar betul, guys. Dua lagi kembar, guys. Di tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempatku namanya menara, guys. Di tempat kalian apa namanya, guys? Lihat, guys, di belakangku, guys, besarnya. Timun. Astaga, guys, aku Gila, baru tahu mantap. juga kalau di Malaysia di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu, kayak di TV-TV, guys. Ternyata ada gedung di dalam TV, guys. Ini dia pavilion, guys. Di tempatmu apa namanya? Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, amazing. Malaysia bener-bener bersih. Ini yang membuat saya salut. Mereka gila aturan, taat aturan. Itulah Malaysia. Aturan lebih penting daripada segalanya. Makanya negara Malaysia itu jalan rayanya bersih banget. Bahkan pekerja-pekerja pembersih jalan itu tak ada, teman, jarang. Karena memang jalannya sudah bersih. Artinya mereka itu kerja ketika kotor. Tapi yang mau kotor tuh kapan? Malaysia rakyatnya benar-benar taat aturan dan menjaga kebersihan. Coba kita lihat di Pamekasan ya, misalnya di daerah saya, teman, di kota daerah saya Madura itu pasti petugas pembersihannya itu setiap sore dan pagi itu pasti ada, teman ya. Mereka membersihkan jalan raya karena memang kalau udah siang sedikit sampah-sampah itu ada pastinya. Tuh kalau di Malaysia gila, amazing, best lah Malaysia. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, ya jangan lupa juga share teman-teman. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.